Sama rahmani wa rahimakumullah. Kita menuju ke tema kita ya. Kalau itu hanya sedikit saja berita-berita yang terjadi hari ini sesuai dengan judul kita yang kemarin dibuat oleh panitia. Saya juga tidak tahu, pokoknya buatkan saja, saya manut gitu. Berarti yang dibuatkan yaitu belajar takwa dari orang-orang muslim di Palestina. Jadi bapak-bapak dan ibu, sedikit saya mengabarkan tentang kabar saudara muslim kita, saudara kita satu tubuh kita, yang Rasulullah mengatakan al muslim bil muslim, orang muslim dengan muslim yang lain kal jasadin wahid, seperti satu tubuh. Kalau jenengan punya tangan, punya kaki, misalkan kakinya kepleset kemudian keseleo kemeng-kemeng, seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Jadi kalau ada saudara muslim kita yang di sana sedang berjuang seperti itu, mempertahankan hidup mereka, itu kita hanya santuy-santuy saja bapak-bapak dan ibu, tanpa ada rasa wah itu saudara kami, rasa kasihan, rasa iba, itu sungguh sangat keterlaluan sekali. Maka bukan orang yang beriman, saya jamin bukan orang beriman. Kalau orang beriman melihat saudara muslim kita di Palestina, pasti hatinya akan tergerak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang saudara muslim kita yang sudah 242 hari persis sampai detik ini, kurang lebih 8 bulan. Ini bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang hanya sekejap mata. 8 bulan ini setiap hari bom itu jatuh dari langit, entah bom, entah tank datang, entah penembakan, bahkan setiap hari ada orang meninggal dunia. Orang mati, orang meninggal dunia itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Bahkan saking banyaknya orang meninggal dunia, bapak-bapak dan ibu, itu mayat-mayat itu tergeletak. Kalau jenengan mungkin terdengar ada di masjid siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un, satu orang, kemudian tetangganya mengatakan banyak sekali ya orang meninggal. Ini setiap hari selama 8 bulan orang meninggal satu persatu, kemudian rumah itu hancur satu persatu, nggak punya rumah sama sekali. Di sana tempat tinggal itu sangat sulit sekali bapak dan ibu. 460 km persegi luas Gaza itu kan, 460 km persegi. Kalau kita kruskan dengan kota di antara kita Jawa Tengah, itu hampir mirip dengan Kudus. Luasnya lebih kecil Gaza. Dan di sana itu dikelilingi bentengnya itu lumayan tinggi. Ada tembok tinggi setinggi 10 meter. Yang kalau jenengan, saya jamin lompat pasti tidak bisa. 10 meter, panjangnya itu kurang lebih 700 km, hampir dari sini ke Jakarta. Itu muter. Jadi kalau orang di dalam nggak bisa keluar, dan orang yang di luar itu mau masuk kesusahan, ini nggak bisa. Dan setiap hari dibomi, Pak. Kemarin dari utara pindah ke tengah, pindah ke bawah, dan hari ini pindah ke Rafah. Nah, Rafah itu adalah kota terakhir yang besarnya itu dengan Secang itu hampir sama, Bapak dan Ibu. Luasnya 61 km persegi. Dengan kecamatan Secang itu lebih besar dikit. Itu kota terakhir, kecamatan yang terakhir, dan di situ hanya para pengungsi yang sudah hilang kakinya, sudah hilang tangannya, sudah hilang anggota tubuhnya di sana. Dan hari ini yang kemarin berita terakhir mengatakan bahwasanya tempat pengungsi saja itu habis. Bahkan salah satu penduduk di antara mereka, maka mulai hari ini mungkin saja tempat kita mengungsi setelah Rafah itu adalah di Jannah. Jadi memang tempat terakhir Bapak dan Ibu. Tidak ada tempat lain, tidak ada bisa pergi ke tempat lain. Karena Rafah itu adalah perbatasan dengan Mesir.
nyabrang sedikit saja Bapak dan Ibu itu ditembak. Ada anak kecil pemuda nih berhasil nyebrang, ditangkap oleh kepolisian Mesir. Dan sampai detik ini Bapak-bapak dan Ibu, yang hebatnya dari orang-orang Palestina, ketakwaan mereka, keimanan mereka, itu ternyata masih ada perlawanan. Belum saya temukan sampai detik ini berita yang mengatakan pasukan Israel yang nomor 1 sedunia itu menang. Belum ada. Dan juga belum ada sampai detik ini juga Palestina menyatakan kekalahan. Itu belum ada. Yang ini menunjukkan bahwasanya keimanan dan ketakwaan penduduk Palestina, terkhusus orang-orang di Gaza, itu yang mengakibatkan mereka bisa bertahan selama ini 8 bulan ya. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang ini hanya hari ini besok rampung, boten. Mereka anaknya hilang, orang tuanya mati di depan mereka, namun mereka tetap memperjuangkan negara mereka. Karena apa? Ini adalah tanah suci, tanahnya para nabi, tanahnya para rasul. Mereka tetap bertahan karena keimanan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat ke-14. Jangan punya HP, jangan punya Al-Quran, boleh dibuka nanti. Yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansuruhum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-14, beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatilu, perangilah mereka, yu'adzibhumullahu bi'aidikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka, akan menghinakan mereka. Wa yansurukum, dan Allah akan menolong kalian semua. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan akan menjadikan hati-hati orang mukmin itu bahagia dan senang. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau boleh saya artikan secara gampang, ayat ini mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Israel, orang-orang kafir Amerika dan sekutunya itu tidak akan pernah hancur dengan bencana alam. Jadi jangan pernah kita berharap, ya Allah, walaupun boleh berdoa, namun tidak akan orang-orang kafir Israel itu diadab Allah Subhanahu wa taala dengan hujan es, hujan batu, atau mungkin angin topan, atau mungkin tiba-tiba ditenggelamkan ke dalam bumi. Tidak akan, karena Allah mengatakan qatiluhu, dengan kalian memerangi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan tangan-tangan kita, orang-orang mukmin. Jadi pasukan Hamas adalah salah satu milisi partai politik. Hanya partai politik, bukan, kalau di Indonesia bukan TNI, bukan kepolisian, bukan, tapi salah satu partai politik. Dan di situ ada satu brigadernya yang namanya Brigadir Al-Qassam, yang sampai hari ini tetap berjuang, memperjuangkan dan berusaha untuk melawan. Dan kalau kita tahu sejarahnya, bapak-bapak dan ibu, ini didirikan oleh seorang orang tua namanya Syekh Ahmad Yasin. Beliau sejak umur 12 tahun itu sudah nggak bisa berjalan. Beliau pakai kursi roda, dan beliau awal mendirikan perjuangan itu dari masjid-masjid kecil. Dari masjid beliau bikin anak-anak TPQ, TPA, diajari baca Al-Quran, diajari baca Iqra, Abatasa, akhirnya bisa baca Al-Quran, sekolah sampai jadi insinyur, jadi dokter. Mereka, keimanan mereka tetap sama, berawal dari seorang yang pakai kursi roda, dan beliau dibunuh oleh pasukan Israel, dibom.
hanya awalnya kecil. Kenapa sampai detik ini ya? 8 bulan kalau dipikir dari strategi militer manapun nggak masuk akal. Namun mereka tetap ada, tetap bisa karena apa? Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan mereka tetap ada, tetap mampu, tetap mau memperjuangkan agama Islam. Maka di sini marilah kita belajar ketakwaan mereka, keimanan mereka sampai detik ini yang masih kuat, masih bersabar, masih tabah memperjuangkan negara mereka, negara kaum muslimin, negara kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, takwa itu kalau secara gampangnya kita mengartikan bahwasanya yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang cukup gampang, namun mempraktekannya ini tidak mudah. Takwa itu yaitu tadi ya, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kisah di Damaskus pada zamannya para tabiin, itu ada seorang pemuda, beliau nggak punya rumah, kelontang kelantung, nggak punya pekerjaan, pengangguran, akhirnya beliau memutuskan pergi ke masjid. Terus memang salah satu solusi bapak-bapak dan ibu pada zaman dulu ataupun sampai zaman kapanpun itu, kalau kita punya masalah, salah satu solusinya adalah datang ke masjid. Datang ke masjid, kalau misalkan diusir, nanti itu kebangetan dari takmirnya. Beliau datang ke masjid, beliau bertemu dengan seorang marbot masjid ketika itu sedang bersihkan masjid, sedang nyapu halaman masjid, dan kebetulan beliau adalah seorang kiai yang berikutnya, seorang ustadz, seorang syekh. Beliau datang, laki-laki tadi mengatakan, wahai bapak, wahai syekh, bolehkah saya tinggal di sini sementara? Saya ini nggak punya keluarga, saya nggak punya rumah, saya nggak punya pekerjaan. Boleh nggak kalau saya ikut kamu, saya belajar di sini, saya pokoknya tinggal di sinilah, terserah. Pekerjaan apapun akan saya lakukan. Akhirnya Pak Ustadz tadi itu mengatakan, oke, siap, saya siap menerima kamu dengan satu syarat. Syaratnya hanya satu saja. Kamu ikuti aku, apa yang aku makan, kamu akan makan, dan apa yang aku minum, kamu akan minum. Benar ya? Sehari, 2 hari mereka melakukan pekerjaan bersama-sama. Nyapu masjid, sambil membersihkan masjid, masak makanan, makanan mereka makan bersama. Pagi, siang, sore. Setelah beranjak kurang lebih 1 minggu, ternyata mulai makanan itu hanya pagi dan sore, siangnya nggak ada makan. Dan di pagi harinya, pagi selanjutnya itu ternyata ketika buka kendinya, berasnya pun buatan enten, sudah habis. Beliau nggak masak, Ustadz tadi nggak masak, karena perintahnya untuk mengikutinya, kalau aku makan kamu makan, maka dia nggak makan. Hari kedua sama, pagi dan sore nggak makan, sampai hari ketiga nggak makan apapun kecuali hanya minum air putih. Pemuda tadi yang datang ke situ niatnya mencari kehidupan, minimal bisa makan lah. Itu ternyata merasa sangat kelaparan, saking nggak kuatnya beliau nyari botol bapak dan ibu ya, niku disumpel kene nggak ini weteng nih, saking nggak kuatnya. Hari Rabu malam ada pengajian. Nah, ketika pengajian, Ustadz tadi yang mengisi kebetulan dalam keadaan lapar, dia ikut ngaji karena saking nggak kuatnya. Wah, pokoknya saya harus nyari makan, saya nggak kuat dengan ini seperti ini, pokoknya saya nggak kuat. Akhirnya karena masjid itu zaman dulu, bangunan masjid zaman dulu itu nggak ada atapnya ya. Atapnya hanya pelepah kurma. Beliau keluar masjid, beliau panjat dinding masjid itu, karena sampingnya itu kebetulan ada rumah, 2 rumah yang nempel.
Beliau panjat rumah itu, beliau longok ke dalamnya, ternyata ada 3 orang perempuan yang sedang nguliti kambing. Dan perempuan itu nggak pakai kerudung, karena di dalam rumah ya. Beliau longok, akhirnya karena sedang nguliti kambing, beliau pergi lihat ke rumah sampingnya. Beliau naik dari atap rumahnya, beliau ingin mencuri, ingin mencari makanan. Pokoknya yang penting saya hilang rasa laparnya. Karena ngaji dalam keadaan lapar itu ternyata buatan konsentrasi, Bapak dan Ibu. Itu jenengan yang mriku sing wau dereng sarapan niki ngati-hati Bapak dan Ibu. Nanti takutnya buatan konsentrasi malah oleng kan. Jadi ketika beliau naik di rumah yang kedua itu melihat ada sebuah kendi, yang kendi itu berada di atas kompor yang menyala masih kecil, dan itu di dalam kendinya itu ada 2 terong. Terus masak terong loh, sambal terong gitu nih. Ketika melihat itu tergoda nih, baunya harum, enak sekali kan. Beliau turun ini, lompat ke situ, kebetulan nggak ada orang, tengok kanan kiri nggak ada orang, diambillah terong tadi. Ketika mau dimakan, digigit nih, beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Ini sebuah kejahatan, ini sebuah kedoliman. Saya mencuri, saya memakan barang yang haram. Hanya ketika beliau ingat, beliau buang makanan tadi yang sudah sebentar lagi tinggal masuk ke kerongkongan, tinggal dilek mawon itu, ternyata karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilepehke Bapak dan Ibu, dibuang gitu. Akhirnya beliau kembali naik, beliau kembali ke masjid. Beliau menyesal, ya Allah, astagfirullah, gara-gara saya kelaparan, ini setan mengojok-ojoki saya melakukan 3 dosa yang besar. Pertama mencuri, yang kedua masuk rumah orang tanpa izin, dan yang ketiga itu memakan barang yang haram. Karena mencuri, makan barang yang haram, masuk rumah tanpa izin, juga bahkan nambah nonton aurat orang lain. Dosanya komplit Bapak dan Ibu. Beliau menyesal, beliau datang di majelis dalam keadaan masih lapar. Tiba-tiba ketika dalam majelis itu ada seorang wanita datang kepada Ustadz tadi. Pak Ustadz, ini saya mau ngomong sebentar. Setelah pengajian rampung, ketika itu wanita tadi datang ngobrol kepada Ustadz tadi, bisik-bisik, nggak tahu apa yang diobrolkan. Akhirnya tiba-tiba Ustadz tadi sebelum bubar jamaahnya mengatakan, siapa di antara kalian yang belum menikah? Semuanya diam, karena beliau tahu muridnya yang tadi ikut selama 1 minggu itu juga belum menikah. Ditanya, wahai fulan, bukankah kamu belum menikah, belum punya keluarga? Iya wahai Ustadz, wahai saya belum punya keluarga, saya belum punya istri. Maukah kamu saya nikahkan dengan seorang wanita? Beliau mikir-mikir ya, karena nggak punya mahar, nggak punya apa-apa, mau kasih makan apa? Bahkan saya pun hari ini dalam keadaan lapar. Akhirnya, pokoknya kamu nikah saja. Ustadz tadi masuk ke dalam ruangannya, ngambil panci Bapak dan Ibu. Dah, ini panci buat mahar kamu. Terus mahar panci, ketika itu juga akhirnya dilangsungkan upacara pernikahan. Saya nikahkan kamu dengan wanita ini, dan wanita itu kebetulan menikah. Setelah menikah, mereka pulang ya. Ternyata Bapak dan Ibu, rumahnya wanita tadi samping masjid. Itu rumah kedua yang tadi diintip oleh laki-laki tadi. Ketika dibuka pintunya, ayo mas silahkan masuk. Kaget itu, di rumah tadi yang saya makan makanan di sini. Nah ternyata perempuan itu dulu sudah berkeluarga, namun karena suaminya meninggal dunia setelah habis masa iddahnya, beliau datang kepada Ustadz tadi minta untuk dicarikan suami. Karena dicarikan tadi, laki-laki tadi dapat itu, akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, mas, saya dengar kamu sudah tidak makan 3 hari. Ayo kita ke dapur, kita lihat makanan yang sudah saya masak tadi.
Dibuka dapurnya, kaget istrinya Bapak dan Ibu. Karena apa? Sudah berantakan. Yang tadi di dalam kuali dalam keadaan baik-baik saja anget, ternyata sudah kececeran. Ada terong yang kesana sini gara-gara apa? Laki-laki tadi. Ketika itu kaget, marah-marah istrinya, siapa yang melakukan ini? Akhirnya suaminya tadi pegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya. Sayang, mohon maaf sebelumnya, itu yang melakukan itu adalah aku. Karena saking laparnya aku, tadi sore pas pengajian itu lagi mulai, saya itu manjat dan itu saya masuk ke dalam situ. Apa jawab perempuan tadi? Subhanallah. Laki-laki tadi, perempuan tadi mengatakan Subhanallah, masya Allah. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat adil sekali. Karena ketakwaanmu, ketawakalanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi makanan yang haram. Tadi sudah mau makan ya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilepehke, dibuang. Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memberi kamu makanan, tapi memberi kamu yang buat makan, yang punya makan juga yang punya rumah makan. Ini rezeki ini nomplok Bapak dan Ibu, gara-gara nomplok ketakwaan. Gara-gara menjauhi makanan yang haram, itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa punya yang masak, punya alat masaknya, bahkan juga punya rumah yang digunakan untuk masak-masak. Gara-gara satu perkara, yaitu takwanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama rahimani wa rahimakumullah. Ada juga kisah pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi pemimpin, itu ada sebuah peperangan yang ini peperangannya nggak masuk akal secara logika manusia. Jumlahnya 40.000 orang dari kaum muslimin ini. Saya mengatakan 30.000 orang itu berangkat untuk mengepung sebuah benteng, untuk melakukan peperangan yang di dalam benteng itu orang-orang kafir itu berjumlah kurang lebih 200.000 pasukan. 30.000 melawan 200.000, nggak masuk akal. Kalau satu lawan satu masih mungkin gentleman ya, tapi satu lawan 5 orang lebih nih Pak Uda. Ketika itu dikepung benteng itu kurang lebih sebulan 2 bulan, ternyata tidak kunjung kaum muslimin itu menang. Akhirnya komandan perangnya memberikan surat, menulis surat kepada Umar bin Khattab, memerintahkan penunggang kuda. Salah satu penunggang kuda itu diperintahkan untuk bawa surat. Fulan, ini bawa ke Khalifah Umar bin Khattab, bahwa secepatnya kabarkan apa yang terjadi di sini. Beliau naik kuda dengan kencangnya, beliau ngebut, ngeplek kanan kiri bawah dan ibu Itu sampai surat itu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab baca suratnya, apa yang terjadi, kemudian beliau nulis. Ada tulisan yang ditulis yang akhirnya sampai ke komandan tadi, dibuka. Coba kamu cek amal soleh apa yang belum kamu lakukan. Akhirnya komandan tadi mengumpulkan semua pasukan, satu persatu ditanya, siapa di antara kalian yang tidak melaksanakan sholat duha? Nggak ada yang ngacung karena semuanya melaksanakan sholat duha. Siapa di antara kalian yang tadi malam itu nggak melaksanakan qiyamul lail? Nggak ada yang ngacung karena semuanya sholat. Semua amal soleh mereka lakukan. Bahkan ditanya, siapa di antara kalian yang hari ini tidak berpuasa? Ada yang ngacung beberapa ya. Kami puasa Daud, wahai komandan. Oh, tidak masalah. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka itu yang mengatakan, wahai komandan, boleh saya usul, ada salah satu sunnah yang kita lupakan. Apa wahai fulan? Yaitu bersiwak, sikat gigi atau bersiwak. Maka komandan itu bertanya, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang hari ini melakukan siwak? Yang mengacungkan tangan hanya beberapa orang. Nah, ketika itu mulai detik ini semuanya siap gerak, balik kanan gerak, bubar jalan, semuanya nyari kayu. Enten sing kayu jati, enten sing pring mungkin ini kalau hari ini semuanya dicari, mereka lancipi kemudian digunakan untuk bersiwak.
Mereka bersiwak sambil di medan perang, sambil bersiap. Yang mereka orang-orang kafir di benteng melihat kaum muslimin itu takut bahwa itu medeni tenan. Pedang diasah, tombak diasah, untuwe diasah. Wah, itu saking takutnya akhirnya mereka menyerah. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan gara-gara ngasah untunya, bukan ya. Tapi nopo ketakwaan mereka untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hanya sekedar sunnah ini, bukan wajib, tapi ini sunnah. Mereka lakukan, maka turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi syarat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bukan jumlah, bukan dari kemampuan kita, tapi apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang muslimin di Gaza mereka masih bertahan? Mereka masih kuat, mereka masih saja bisa menyerang. Bahkan orang-orang kafir itu mengatakan di camp Jabaliyah itu sudah tidak mungkin bisa ada orang yang menyerang. Ternyata juga masih ada. Karena apa? Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita banyak-banyak kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu akan menolong kita apapun masalah kita, yang punya masalah utang, yang punya masalah keluarga, yang punya masalah ekonomi, atau mungkin masalah dengan tetangga, atau dengan kawan sejawatnya, atau mungkin dengan suami, istri, anaknya, maka takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyelesaikan semua urusan kita. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat ke-24 itu juga disebutkan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Yang arti secara globalnya Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita sebagai orang mukmin, orang muslim lebih mencintai bapak ibunya, anak kandungnya, suami istrinya, atau juga perdagangan, rumah yang kita miliki, bisnis yang kita jalani, itu lebih kita cintai daripada Allah yang pertama, yang kedua Rasulullah, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang tersebut. Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan itu salah satu buktinya itu dengan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Gaza itu tidak main-main. Harta mereka berikan, anak-anak bahkan mereka berikan, bahasanya seperti itu. Karena apa? Mereka itu sebelumnya sudah ditawar, kalau kalian ingin selamat silahkan kalian pergi dari negeri Gaza, jangan pergi kalian mengungsi kemana terserah, entah ke utara atau mungkin ke negara lain, atau mungkin kalian menyerah saja. Namun apa? Mereka mengatakan keluarga kami, harta kami, rumah kami siap kami korbankan untuk Allah, untuk Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Semua kaum muslimin mayoritas di Gaza, mereka tidak sedih, mereka tidak menyesal gara-gara pembantaian itu, bukan. Tapi mereka lebih sedih, mereka lebih menyesal atas apa? Respon dari kaum muslimin seluruh dunia, terutama pemimpin-pemimpin negara, bahkan yang mengakui negara Palestina itu hanya 3 di Eropa. Arab Saudi sendiri tidak mengakui. Bahkan Arab Saudi sendiri bekerja sama dengan Israel sebagai bentuk apa? Salah satu ini pengakuan terhadap negara Israel. Karena kerjasama itu bisa terjadi ketika apa? Sama-sama levelnya negara dengan negara.
Itu terjadi dengan antara Arab Saudi dengan Israel. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, mereka sedih, mereka menyesal atas apa? Respon negara yang mayoritas Muslim pada umumnya. Dan alhamdulillah sampai detik ini di Indonesia masih terus berjuang, masih terus memperjuangkan bahwasanya Palestina adalah negara Islam. Sama rahimahullah, kisah terakhir sebagai penutup. Yang ini kisah tentang ketakwaan seseorang yang patut kita contoh, yang patut kita tiru, yang ini sebagai penyemangat dalam hidup kita. Yaitu kisah yang sudah familiar, kisahnya dari Ammar bin Yasir. Beliau rela memberikan apapun demi Allah yang pertama, yang kedua Rasulullah, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Beliau adalah seorang budak, keluarganya keturunan budak. Dibandingkan dengan kita yang mungkin hari ini ekonominya mungkin ada yang ekonomi dalam keadaan susah, ini lebih susah lagi karena seorang budak. Beliau adalah seorang budak. Bapaknya, ibunya, dan Ammar bin Yasir itu memutuskan masuk Islam, memeluk agama Islam karena cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau putuskan masuk Islam, beliau cinta. Akhirnya ketika itu ketahuan oleh tuannya, Ammar bin Yasir diikat di sebuah tiang, dipanggil bapaknya, yaitu Yasir. Yasir, sini om. Diborgol tangannya, dicambuk di depan mata anak. Ammar bin Yasir ditanya, wahai Ammar, apakah kamu akan tetap mempertahankan agama Islam sedangkan bapak kamu saya siksa seperti ini? Dicambuk itu bapak dan ibu. Ammar bin Yasir mengatakan, wahai orang-orang kafir, seandainya kamu cambuk bapakku berkali-kali, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Oke kalau begitu wahai Ammar, kalau kamu benar-benar gak mau meninggalkan agama Nabi Muhammad dan mengikuti agama nenek moyang kami, maka lihat ini, diambil gergaji bapak dan ibu. Bapaknya yang tadi diikat digergaji dalam keadaan hidup, terpotong menjadi dua di depan matanya. Ammar bin Yasir menangis ketika itu, meneteskan air matanya, tidak kuat melihat bapaknya. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai orang-orang kafir, kamu tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman saya. Dipanggil ibunya Sumayyah, diseret di depannya, wahai Ammar, sungguh kamu tidak akan mau meninggalkan agama Muhammad? Saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Dicambuk lagi ibunya sampai pada detik terakhirnya, saking gak maunya, saking susahnya kan mengucapkan perkataan kekafiran saja gak mau, diambil tombak yang tajam ujungnya. Ibunya tadi dibaringkan di atas meja, diikat gak bisa apa-apa, ditusuk kemaluannya, kemudian meninggal menjadi syuhada, wanita pertama ketika itu, mati dalam keadaan ditusuk kemaluan. Ammar bin Yasir belum menangis, belum pingsan. Karena apa? Bapak dan ibunya meninggal tidak wajar di depan matanya. Tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap sabar, beliau tetap mengatakan bahwasanya aku tetap beragama Islam. Sama persis kejadian ini kepada saudara muslim kita di Gaza hari ini. Anaknya hilang kepalanya di depan matanya. Ibunya hancur lebur, badannya gepek, bahkan sampai dagingnya itu gosong-gosong muncrat ke sana sini. Tapi mereka tetap saja mempertahankan agama Islam. Karena apa? Ketakwaan mereka, tawakal mereka, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih. Mereka mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah dari segala apapun yang mereka miliki. Maka marilah kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah belajar dari keimanan mereka yang hari ini bisa kita lihat, hari ini bisa kita akses, hari ini berita sampai kepada kita. Maka kita belajar keimanan kepada mereka, kita tingkatkan ketakwaan kita, kita bantu mereka minimal dengan harta kita. Maka pada siang hari kali ini tadi termasuk di flyer nih kok
membuka donasi nanti mungkin dari panitia yang mau menyampaikan itu dari Pak Fajar atau lain, monggo silakan untuk membuka donasi untuk Palestina. Nanti Pak Fajar lewat Pak Fajar setelah saya akhiri doa mungkin. Jenengan. Monggo Bapak dan Ibu, ini karena ternyata diserahkan kepada saya MC Ken Gandani mic Ken Nopos, pokoknya kula kabeh borongan. Jadi Bapak dan Ibu, di majelis kita hari ini juga kami membuka untuk hadirin sekalian yang ingin mendonasikan hartanya atau mungkin bukan sedikit ya, bukan sisa. Saya tidak suka dengan sisa, tapi dengan apa, menyisihkan. Karena kalau sisa itu pun entek-entekan, tapi kalau menyisihkan itu beda kasusnya. Uang 100.000 disisihkan 50, nah, itu beda. Dan pahala itu akan didapat itu bukan dari sisa, tapi dengan kita menyisihkan harta kita. Jadi Bapak dan Ibu, maka monggo silakan yang punya harta, yang punya uang lebih hari ini untuk bisa mendonasikan hartanya. Maka paling minimal saya katakan yang bisa kita lakukan adalah pertama berdoa. Berdoa ini semua diantara kita pasti bisa. Kemudian yang kedua, minimal kalau punya uangnya pas-pasan hanya cukup untuk belanja, kita pastikan belanja kita yang ini bukan produk orang-orang Yahudi. Aplikasi hari ini ada cek ini kok dengan cek ini produk Yahudi atau mboten, itu tetap kita lakukan boikot itu karena sangat membantu sekali kalau kan membuat orang-orang kafir itu mereka rugi dan orang-orang muslim itu mereka salah satunya kurang di bom itu setidaknya berkurang. Intensitas bom mereka tambah rugi, mereka beli senjata tidak bisa. Maka monggo silakan yang punya harta atau punya bawa silakan sisihkan. Yang punya uang 100.000, 50.000 hari ini menjadi saksi. Monggo silakan ibu-ibu sekalian yang mau menyisihkan. Monggo masih kami buka. Pak Fajar mungkin betul apa atau bagaimana? Nanti pulangnya saja. Kita bayangkan mereka bukan hanya sekedar orang asing, itu keluarga kita, anak kita, saudara kita semuanya. Itu yang hari ini terjadi. Kita keluarkan empati kita keluarkan iman kita. Maka usahakan yang kita keluar itu bukan hanya 1.000, 2.000 karena ini remeh. Yang kita keluarkan memang ini besar di hadapan kita dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau jenengan ketika mengeluarkan tolong jenengan berdoa untuk kaum muslimin di sana, dan jenengan berdoa untuk misalkan jenengan punya masalah apa, semoga dengan ini jadi wasilah. Semakin besar yang Anda keluarkan, semakin berat pengorbanan yang Anda keluarkan di hadapan Allah nanti akan semakin memperberat timbangan kita. Mungkin yang hari ini bawa 50.000, ya Allah bismillah pokoknya 50 tak masukkan semuanya, itu berat daripada yang hari ini bawa 200.000 dimasukkan 50.000. Jadi silakan sesuai kemampuan masing-masing, sesuai keimanan masing-masing. Nanti silakan di luar disediakan oleh panitia nih. Begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhtiar yang kedua yang bisa kita lakukan kita berdoa bersama-sama. Belum masuk waktu tidur. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, ada yang mau ditanyakan dari jenengan? Monggo kalau mau bertanya, kami persilakan. Dari ibu-ibu tidak ada ya. Kita akhiri majelis kita di sini dengan berdoa. Nanti akan dilanjutkan doorpress. Kita tutup dulu, nanti baru doorpress. Monggo silakan. Kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله ولك شكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على نعمة كلها يا الله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة كلها يا الله. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخوان المستضعفين. اللهم انصر إخوان المجاهدين. اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم انصرهم نصرا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم وشدد أقدامهم وثبت أقدامهم وثبت إيمانهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم الآن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم الآن إسرائيل. اللهم الآن إسرائيل. اللهم الآن أمريكا. اللهم الآن أعدائهم. اللهم الآن أعدائهم. اللهم الآن إخوان الكافرين. اللهم العنهم لعنا كبيرا وعذابا شديدا وبأسا الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن.